Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rois selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua. Dan tak lupa sholawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Perkenalkan, saya Nisat Nur Aini selaku moderator pada kesempatan kali ini akan memimpin berjalannya presentasi pada kelompok ini dengan judul analisis pembuatan e-modul di daerah 3T terdepan, terpencil, dan tertinggal. Sebelumnya perkenankan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami yang berjumlah 3 orang. Yang pertama yaitu saya Nisat Nur Aini dengan NIM A7102000007. Selanjutnya ada Ardani dengan NIM A7102000034. Dan yang terakhir ada Azura Khatrunada dengan NIM A7102000036. Pada presentasi ini akan dibagi menjadi 3 materi atau 3 sesi. Untuk sesi yang pertama yaitu abstraksi yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Materi yang kedua yaitu tentang pendahuluan dan metode penelitian yang akan dibawakan oleh Ardani. Dan materi yang terakhir mengenai hasil dan pembahasan serta kesimpulan yang akan dibawakan oleh Mbak Azura Khatrunada. Memasuki sesi yang pertama yaitu abstraksi. Dalam pengembangan suatu bangsa dibutuhkan sumber daya manusia yang handal dan profesional. Seperti yang kita ketahui bahwasannya di daerah 3T masih banyak ditemukan faktor-faktor penghambat pembangunan itu sendiri. Yang paling parah yaitu faktor pendidikan. Pada tahun 2015, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Informasi dan Komunikasi memberikan bantuan berupa akses internet dan perangkat-perangkat TIK seperti laptop, smartphone, LCD, dan yang lainnya ke daerah 3T guna menunjang proses pembelajaran di sana. Kegiatan ini diberlakukan untuk mengetahui apakah sistem serba digital menjadi solusi dalam kegiatan pendampingan pembelajaran itu sendiri. Mungkin itu saja sesi yang pertama. Memasuki sesi yang kedua yaitu pendahuluan dan metode penelitian akan dibawakan oleh Mas Ardani. Untuk Mas Ardani saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Sekarang kita masuk ke pendahuluan. Pendidikan merupakan peran penting dalam perkembangan bangsa dan negara. Melalui pendidikan akan menghasilkan kualitas sumber daya manusia yang handal yang diharapkan dapat membawa perubahan bagi bangsa dan negara. Adanya pendidikan diharapkan akan membawa perubahan bagi dunia, karena tanpa adanya pendidikan justru bangsa dan negara tidak akan mengalami perkembangan. Pendidikan adalah segala aspek pengaruh yang diupayakan sekolah terhadap anak dan remaja agar mempunyai kemampuan yang sempurna dan kesadaran penuh terhadap hubungan dan tugas sosial anak. Melihat dari pentingnya dari pendidikan, ini merupakan tanggung jawab dari semua elemen termasuk dari pemerintah, dan pemerintah mengeluarkan undang-undang peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2008 tentang wajib belajar pasal 1 ayat 1 yang isinya yaitu wajib belajar adalah program pendidikan minimal harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Harapannya wajib belajar bagi bangsa negara juga tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama yang berbunyi mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk membangun sebuah pendidikan dalam suatu bangsa dan negara dibutuhkan kontribusi terhadap bangsanya, dan hal itu juga hanya bisa didapatkan dari adanya proses pendidikan. Di balik adanya pendidikan juga harus
merata di setiap daerah. Terdapat pula tidak luput dari pendidikan, dari fasilitas infrastruktur, mungkin dari teknologi informasi dan komunikasi juga harus dikembangkan di daerah-daerah 3T, yaitu terdepan, terluar, dan tertinggal. Teknologi informasi memiliki potensi yang sangat besar sebagai sarana atau alat untuk pengembangan keterampilan kritis seorang peserta didik. Menurut McKinnon menyatakan bahwa teknologi akan membantu pengembangan semua jenis keterampilan berpikir kritis. Oleh karena itu, dalam pendidikan modern, pendidik dituntut untuk mampu mengintegrasikan TIK dalam proses pembelajaran. Tidak hanya TIK ya sebagai objek yang harus dipelajari, namun yang seharusnya terjadi adalah dalam proses pendidikan adalah proses pembelajaran menggunakan teknologi informasi. Seiring juga pesannya teknologi saat ini, terutama perkembangan internet menjadi peluang untuk penerapan pembelajaran e-learning untuk dalam pendidikan. Hasil penelitian dari Menger merekomendasikan bahwa pembelajaran mengkolaborasikan antara tatap muka dengan online karena sangat cocok dan cenderung dengan budaya belajar di bangku pendidikan. Mengingat blended learning menuntut kemandirian peserta didik dalam pendidikan, maka pengembangan perangkat pembelajaran atau e-modul diharapkan dapat berkembang secara masif lagi. E-modul merupakan suatu modul berbasis TIK. Kelebihannya dibandingkan dengan modul cetak yaitu sifatnya dapat interaktif dalam navigasi, memungkinkan menampilkan sebuah gambar, video, atau lainnya. Hasil yang nantinya didapatkan dari analisa ini merupakan pengamatan apakah e-modul ini layak untuk pembelajaran di daerah 3T. Kenyamanan peserta didik dalam pembelajaran sangat diutamakan, terutama di daerah-daerah yang kecil, kemungkinan untuk dilakukan pembelajaran dengan teknologi modern. Oke, yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Dalam penulisan ini, metode yang kita gunakan yaitu menggunakan metode kualitatif, di mana penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dihasilkan deskripsi data berupa kata-kata yang hasil mengamati orang atau perilaku orang. Tujuan dari penelitian meningkatkan kualitas proses pembelajaran pada satuan pendidikan di daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, di mana diambil dari beberapa sumber referensi, terutama adalah sumber buku pendidikan. Dalam buku tersebut tertera bahwa masyarakat di daerah 3T memiliki kesadaran yang rendah dalam menyekolahkan anak. Mata pencaharian sebagai petani dan ladang berpindah membutuhkan banyak tenaga, sehingga semua anggota keluarga dilibatkan untuk bercocok tanam. Mungkin itu juga menjadi alasan bagi anak-anak yang di daerah yang 3T itu banyak yang putus sekolah, tidak melanjutkan sekolah sampai ke perguruan tinggi, seperti itu. Model yang cocok untuk dikembangkan untuk daerah yang 3T itu mungkin dari keberagaman kondisi lingkungan, sosial, dan budaya, dapat mengedepankan prinsip ASICT atau Assimilated and Accommodate, Supporting of Innovation Thinking, Comprehensive and Technological Use. Dalam adanya prinsip ini diharapkan dapat membuat pembelajaran dan juga pengajaran yang dilakukan di daerah 3T dapat berlangsung optimal. Untuk penyaranan menggunakan sebuah e-modul bisa dipertimbangkan lebih lanjut karena
dukungan dari berbagai pihak yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran yang mengutamakan nilai simpati dalam dunia pendidikan dari segi masyarakat. Mungkin itu aja dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Terima kasih kepada Mas Ardani selaku pemateri kedua. Selanjutnya memasuki sesi yang ketiga mengenai hasil dan pembahasan serta kesimpulan yang akan dibawakan oleh Mbak Azura Khatrunada. Kepada Mbak Azura Khatrunada saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Saya akan melanjutkan materi hasil dan pembahasan persoalan dari analisis pembuatan sistem e-modul yang diterapkan di daerah 3T tersebut memberikan beberapa uraian sebagai berikut. Yang pertama, daerah 3T tersebut masih perlu melakukan penelitian lebih lanjut tentang keberadaan sebuah sistem baru yang ada di masyarakat dengan budaya yang masih kental. Yang kedua, daerah 3T tersebut masih perlu penyuluhan kepada pemerintah setempat tentang pentingnya pendidikan pada anak di usia dini. Yang ketiga, untuk sistem pembelajaran e-modul bisa digunakan setelah adanya pertimbangan dari warga setempat. Yang keempat, dibutuhkan minat belajar, terutama pada anak-anak warga setempat. Lalu, hasil kesimpulannya adalah analisis dari adanya pembuatan e-modul untuk daerah 3T masih menjadi pertimbangan yang signifikan, di mana masyarakat masih membutuhkan penyuluhan lebih lanjut terkait dengan adanya sistem baru. Masyarakat di daerah 3T masih termasuk golongan orang terdahulu yang mementingkan adat istiadat dan budaya lokal. Strategi dalam meningkatkan mutu pendidikan di daerah tersebut harus bergerak secara perlahan, karena tidak bisa seorang pendidik maupun perintis untuk langsung menerapkan sebuah strategi baru tanpa adanya pertimbangan dari masyarakat sekitar. Baik, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Mbak Azura Khatrunada selaku pemateri ketiga sekaligus pemateri terakhir pada presentasi kali ini. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.